Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 785 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 11 November 2021 dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, unang ma didok manang ise jupa tarujun ibana, na tarujud doau siad debata. Aidang masa di debata pangujunan tuha jahaton, dang diujuni ibana manang ise. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada jenis binatang yang mempunyai daya tahan tubuh yang prima, seperti tikus kanguru yang hidup di hutan Amerika Selatan. Tikus kanguru adalah jagoan dalam bertahan hidup. Tubuh binatang pengerat ini telah mengembangkan adaptasi luar biasa yang bisa mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dan jumlah air yang hilang dari tubuhnya. Bahkan, air bisa menjadi musuh bagi tikus kanguru saat meminum terlalu banyak. Ia bisa tinggal di tempat kering dan di bagian paling panas yang disebut lembah kematian. Kemudian unta. Unta hidup di padang pasir yang memiliki range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Selain itu, unta mampu untuk tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari. Tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Rahasianya terletak pada kemampuan unta untuk mengatur suhu tubuhnya. Unta yang sehat dapat mengangkat beban 250 kg dan menempuh jarak 50 km dalam sehari. Daya tahan dan kesehatan tubuh sangat diperlukan dalam hidup yang penuh tantangan, cobaan, dan ujian. Demikian juga dengan perjuangan iman. Apakah kita memiliki daya tahan yang kuat dan prima ketika menghadapi tantangan? Hanya orang-orang yang di dalam Tuhan sajalah yang bisa bertahan menghadapi segala pencobaan yang datang dalam hidupnya. Pencobaan yang datang dalam hidup kita memang ada yang diizinkan Tuhan
supaya dengannya terlihat seberapa besar iman kita kepadanya. Karena siapa yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Ada ujian iman yang memang datang dari Tuhan. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan bahwa Tuhan memang menguji manusia, misalnya ujian iman kepada Abraham. Dalam renungan harian ini, Yakobus berbicara tentang pencobaan yang berbeda, sebuah pencobaan yang bukan datang dari Tuhan, namun dari hasrat diri manusia yang berdosa. Karena itu, walaupun memang ada penderitaan yang merupakan ujian iman dari Tuhan, namun tidak semua penderitaan manusia adalah ujian iman. Siapakah orang jahat? Sebagai contoh, dalam kitab Keluaran, selama bangsa Israel berada di padang gurun, mereka menerima banyak anugerah berkat Tuhan, namun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah kejahatan, adalah dosa. Kita harus memakai sudut pandang Alkitab bahwa tidak ada perbedaan apakah itu ujian atau pencobaan. Semua peristiwa ini bertujuan untuk menguji iman kita, entah itu ujian berasal dari Allah atau godaan dari setan. Selama kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segala hal yang menimpa kita bertujuan untuk membangun iman kita. Kalaupun Tuhan memberikan ujian iman kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikannya melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Bahkan Tuhan mengajar kita berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan pun tahu keterbatasan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ayub sebagai contoh. Allah mengizinkan Ayub menghadapi semua pencobaan dalam hidupnya. Iblislah yang mencobai Ayub. Oleh berkat Tuhan, Ayub mengubah malapetaka dari iblis menjadi berkat. Terlebih lagi, Yesus mengubah sengat iblis menjadi keselamatan bagi seluruh manusia. Allah menginginkan kita menjadi orang yang menang dan diberkati dalam setiap pencobaan atau ujian. Di pihak lain, iblis berharap agar kita gagal dan binasa. Karena itu, marilah selalu berpegang sepenuhnya kepada janji Allah dengan iman, supaya kita bisa bertahan menghadapi segala bentuk ujian iman kita. Kita memilih untuk setia sampai mati kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami dan menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami karena hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Engkaulah yang empunya kami. Tuhan, tuntun dan tolonglah kami dalam setiap kesulitan yang kami hadapi dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 785 ayat 1. Bila
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.